Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rasyaulina Pribidavani dari Politeknik Energi dan Mineral Kamigas. Di sini saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Pengaruh Aliran Reflux Kolom terhadap peningkatan performa kolom light and stripper di PTX Balongan. Oke, di sini akan saya bahas pertama ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta sesi tanya jawab. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Untuk pendahuluan, jadi seperti yang dapat dilihat, pendahuluan dari paper ini adalah pertama, apa itu kolom stripper? Jadi kolom stripper adalah kolom yang memisahkan satu komponen dengan komponen lainnya dengan prinsip berdasarkan perbedaan kelarutan dari komponennya. Kolom stripper biasanya akan bekerja untuk memisahkan dua komponen terpisah menjadi top product dan bottom product, dan nanti ada aliran yang dikembalikan sebagai reflux. Aliran reflux adalah penunjang proses karena dapat berfungsi untuk menghasilkan yield. Jadi semakin banyak reflux yang masuk ke dalam kolom, maka akan semakin tinggi pemisahan kemampuan dari suatu kolom tersebut. Dan pada PTX, kenapa dipilih kolom stripper? Karena feed yang digunakan PTX merupakan komponen ringan yaitu propilen dengan menggunakan prinsip pemisahan dengan kenaikan titik didih. Dan komponen-komponen ini akan berpengaruh pada efisiensi kolom yang nantinya akan kita analisa. Oke, untuk metode yang digunakan, yaitu yang pertama adalah bahan dan alat. Di sini bahan dan alat, untuk bahan, saya akan membutuhkan data kondisi operasi, data analisa fit, proses flow diagram. Yang kedua adalah alat. Alat di sini akan menggunakan bantuan dari software Aspen HYSYS dengan komputer. Yang kedua adalah software Microsoft Office seperti Microsoft Excel, Word, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah alat tulis. Nah, untuk di sini ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas di sini yang akan kita manipulasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan sementara variabel terikat adalah hasil dari manipulasi dari variabel bebas. Untuk variabel bebas di sini ada aliran reflux kolom, fan rate atau off gas rate. Yang ketiga adalah heat duty dari reboiler kolom. Untuk variabel terikat, yaitu yang pertama HETP atau Heat Equivalent to Theoretical Plate, yang mana akan menyatakan setara kolom karena kolomnya berjenis tray, jadi akan setara dengan packing berapa. Yang untuk HETP di sini karena dia menggunakan packing itu akan seperti konversi kepada si kolom yang berbentuk tray. Yang kedua adalah efisiensi kolom, yang ketiga yield product, yang keempat adalah massa etana di top product. Untuk metode kerja di sini berdasarkan diagram, kita memulai dengan studi literatur untuk menambah pengetahuan wawasan dari penulis yang nantinya akan bisa menganalisa problem dan memecahkan problem yang ada di lapangan. Yang kedua, setelah dilakukan studi, kita akan observasi lapangan untuk melihat apakah ada masalah di kolom PTX. Lalu setelah kita mengumpulkan data, data tersebut akan kita analisa. Nah, dari hasil analisa dan hasil evaluasi akan kita lihat jika misalkan hasilnya belum sesuai, maka akan kembali di tahapan evaluasi dan analisa. Namun, jika hasilnya sudah sesuai, maka kita akan bisa meningkatkan performanya, dan nanti dari hasilnya, jika memang hasilnya belum sesuai, efisiensinya belum meningkat, maka kita akan kembali mengoptimasi. Namun, jika hasilnya sudah sesuai, kita akan lanjut ke analisa untuk mendapatkan kesimpulan. Oke, lalu selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dari data kondisi operasi beserta perhitungan, di sini diperoleh mass balance atau neraca massa dari komponen kolom tersebut. Di sini ada feed yang masuk, umpan, lalu ada bottom product, dan juga untuk top product. Pada sisi sini, sebelah kanan bawah dapat dilihat bahwa untuk input dan output di sini sudah balance karena feed-nya adalah 35.000 kg per hours atau 35 ton, dan untuk output pada top product dia ada 1,1 ton, dan untuk bottom product-nya dia 34,9 ton. Jadi overall mass balance-nya itu sudah balance antara input dengan output-nya.
Lalu bagaimana dengan hasil evaluasi dari kolom tersebut? Nah, di sini pada tabel ini setelah dihitung dengan persamaan Venske dan lain sebagainya akan diperoleh efisiensi tray sebagai berikut yaitu 87,9%. Nah, pada hasil ini kita dapat melihat bahwa efisiensi tray itu masih di atas 85%. Jadi kolom ini sebenarnya performanya itu masih bagus, tidak merujuk ke arah maintenance yang buruk gitu seperti itu. Namun ketika disimulasikan ke dalam software Aspen HYSYS, di sini, terdapat lambang merah atau red zone pada kolom bagian atas. Di sini menandakan adanya, pressure drop yang sangat-sangat, rendah gitu. Karena pressure drop itu sebenarnya akan membuat liquid yang harusnya dipanaskan ke bagian atas kolom itu tidak bisa berjalan rata. Nah, ini kalau diteruskan bakal menimbulkan masalah pada kolom seperti channeling, dan juga dumping dan lain sebagainya. Nah, untuk itu akan, diperlukan untuk simulasi. Nah, tadi kalau misalkan melihat bagian neraca massa juga masih terdapat, komponen etan. Nah, di mana etan ini kita harus, hilangkan karena yang kita butuhkan adalah propilen gitu. Nah, dari hasil optimasi dengan mengatur laju alur reflux dan variabel-variabel lainnya di sini akan diperoleh, untuk variabelnya ada 3 kali percobaan dengan vent rate itu atau off gas rate-nya itu 1 kg/hour, 1,1 dan 1,2. Nah, di sini, yang paling bagus meningkatkan itu yang, variasi untuk vent rate 1,2 kg/hour dengan laju alir yang semakin berbanding lurus ya. Jadi kalau misalkan, laju alirnya itu makin besar, laju refleksnya itu, maka etan yang naik ke top produk itu akan semakin besar. Hal ini akan dibuktikan pada recovery. Jadi recovery itu adalah perbandingan yang, keluar dari top produk per, feed yang masuk ke dalam kolom. Nah, di sini sebelum dilakukan optimasi, sebelum dilakukan pengajuan laju alir reflux pengaturan tersebut, di sini ethane recovery-nya adalah 78,4%. Lalu setelah dilakukan peningkatan performa berdasarkan analisa laju alir reflux di sini meningkat menjadi 78,5%. Di sini, peningkatannya memang hanya sedikit karena jika kita melihat di neraca massa, komponennya itu etan hanyalah sedikit dibandingkan 35 ton, dia hanya, sepersekian kilogram. Nah, lanjut untuk bagaimana untuk kita mengembalikan si pressure drop ini. Nah, pressure drop ini bisa kita lihat dengan, menambah heat duty reboiler. Jadi heat duty reboiler itu adalah kita menambahkan beban panas si reboiler agar bisa menaikkan uap sampai ke bagian top kolom. Nah, di sini, sudah dilakukan evaluasi dengan heat duty maksimum yaitu 10, kali pangkat 6 kilojoule per hours, yang sebelumnya adalah 10 kali pangkat 5 kilojoule per hours. Jadi, dapat menaikkan kejuti sepersekian, yaitu 1000 kilojoule, itu akan, menyebabkan kolom itu kembali normal ke kondisinya. Jadi di sini dapat dilihat yang sebelumnya itu merah, ada red zone, di sini sudah biru, yang artinya kolom ini sudah oke performanya. Dan di sini untuk, grafik dari performance-nya juga, operating point-nya ini dia berada di garis. Jadi dia itu sesuai atau masuk ke dalam operating line. Kalau misalkan sebelumnya ini dia di bawah, berarti dia belum memasuki operating line. Nah, jadi dari penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kinerja kolom LED and stripper di PTX itu sudah optimal dengan efisiensi sebesar 87,9%. Dan, untuk bagian peningkatan performa, kita, memperoleh laju alir reflux yang optimal untuk meningkatkan massa etan di top produk adalah 1.770 kg/hour dengan kecepatan off gas sebesar 1,2 kg/hour. Lalu ketiga, untuk mengatasi channeling dan pressure drop yang sangat-sangat rendah di kolom tersebut, di PTX, maka kita harus meningkatkan heat duty reboiler-nya. Nah, di sini heat duty-nya yaitu 1,04 kali 10 pangkat 6, yang sebelumnya adalah 10 pangkat 5. Jadi kita naikkan 1000 kilojoule per hours. Dan dari hasil tersebut kita akan memperoleh kinerja kolom yang sangat optimal tanpa terjadi channeling dan performa kolom juga bisa meningkat sehingga proses produksi di PTX juga akan semakin baik. Lalu selanjutnya kita telah sampai kepada sesi akhir presentasi. Untuk pertanyaan dari Bapak Ibu,
mungkin bisa ditanyakan melalui kolom komentar ataupun melalui email yang tertera pada jurnal saya. Jadi nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.